Setiap hewan yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki peran tanpa memandang ukuran tubuh dan jenisnya. Mereka terkadang menjadi bagian dari sebuah cerita dan terkadang mereka adalah cerita utama di sana. Dengan banyak pelajaran bisa dipetik darinya. Katak dan belalang digunakan Allah sebagai bagian dari sebuah azab dan siksa yang dikirimkan kepada orang-orang kafir di zaman Nabi Musa. Kedua hewan tersebut disebut dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 133. Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Musa saat berada di Mesir untuk membebaskan kaumnya Bani Israel dari siksaan Fir'aun. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Kisah bermula ketika Musa meminta Fir'aun melepaskan perbudakan Bani Israel dan mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya pindah dari negeri Mesir. Namun Fir'aun tak menanggapi. Ia justru mengumpulkan rakyatnya dalam sebuah pertemuan besar. Fir'aun lalu menjanjikan akan menyediakan kebutuhan Bani Israel serta akan memberikan emas dan perak. Bani Israel yang terperdaya akan harta lantas mengikuti Fir'aun. Mereka lupa bahwa Fir'aun telah menindas, bahkan membunuh anak-anak mereka. Dari situlah berbagai azab datang bertubi-tubi menimpa Fir'aun dan pengikutnya. Air di sungai Nil tiba-tiba habis begitu saja hingga tanah pertanian gagal panen. Rakyat kelaparan. Mesir dirundung paceklik. Namun bukan bertaubat agar terbebas dari azab Allah, Fir'aun malah menuding Musa sebagai pembawa sial bagi negeri Mesir. Allah pun tak segan mengirimkan kembali azab. Kali ini dikirimkan sekelompok katak. Tiba-tiba Mesir dipenuhi sesak oleh katak yang terus melompat-lompat dalam jumlah yang sangat banyak. Rakyat Mesir hidup dipenuhi katak-katak hingga mereka tidak berani membuka mulut mereka. Sebab katak akan masuk ke mulut mereka jika mereka membuka mulut. Merasa tertekan, mereka kembali lagi kepada Musa dengan permintaan yang sama. Namun hal tersebut hanyalah mengulang seperti sebelumnya. Azab dihilangkan. Mereka kembali ingkar. Demikian seterusnya. Belalang sendiri dikatakan merupakan bagian dari tentara Allah. Hewan ini disebut 2 kali dalam Al-Quran. Selain pada surat Al-A'raf ayat 133, juga dalam surah Al-Qamar ayat 7 yang berbunyi, pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ayat tersebut menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang dikisahkan dengan keluarnya kelompok belalang dari tanah. Seperti diketahui, belalang menanamkan telurnya di tanah berpasir. Kehidupan belalang dijadikan sebagai gambaran kondisi makhluk pada hari kebangkitan. Setelah sekian lama berada di bawah tanah dalam bentuk tulang belulang, manusia dibangkitkan secara bersama-sama dan dimunculkan ke permukaan tanah, seperti keluarnya belalang dari dalam tanah. Ketaatan dan keteraturan belalang merupakan bukti kesempurnaan ciptaannya. Belalang sebagai makhluk Allah memiliki loyalitas kepada Allah, dan keteraturan yang mengagumkan merupakan bukti kesempurnaan ciptaannya. Para ulama menjelaskan boleh memakan belalang walau sudah menjadi bangkai. Binatang ini halal sebagaimana terdapat dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Belalang jika mati dengan sendirinya sudah halal, sehingga tidak butuh ada penyembelihan khusus karena bangkainya saja suci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan bahwa Rasulullah dan pasukannya memakan belalang sebagai asupan tenaga. Katak disebut dalam surah Al-A'raf ayat 133. Katak memiliki keistimewaan, tidak akan mati meskipun dibekukan. Dalam keadaan denyut jantung, pernafasan dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, katak tetap bisa hidup kembali saat es sudah mencair. Hal ini terjadi karena ketika tubuhnya membeku, katak memiliki kemampuan membuat banyak glukosa. Konsentrasi glukosa yang tinggi pada katak akan mencegah air keluar dari sel dan mencegah terjadinya penyusutan. Glukosa yang tinggi juga bisa menurunkan titik beku sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang berubah menjadi es. Larangan membunuh katak.
Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai katak. Apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh katak. Alasan Nabi melarang membunuh katak karena katak merupakan hewan yang mencintai Nabi Ibrahim. Katak berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan sekuat tenaga. Akan tetapi perbuatan tersebut sia-sia. Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak padam, meskipun katak sudah sekuat tenaga memadamkannya. Allah memberi penghargaan terhadap perbuatan katak, sehingga Allah melarang kepada seluruh nabinya untuk membunuh katak. Dari kisah belalang dan katak yang menjadi azab bagi Fir'aun dan kaumnya menunjukkan betapa taatnya makhluk pada Allah. Kekuatan manusia lemah dan terbatas, sedangkan kekuatan Allah tidak ada batasnya. Bahwa orang zalim pasti kalah, walaupun kezalimannya berlangsung lama, serta sabar terhadap kepahitan di jalan Allah. Hewan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah gajah. Pada 570 Masehi, berbarengan dengan tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW, Mekah pernah diserang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, Raja Arab Selatan. Abraha dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Fil yang artinya gajah. Surah tersebut terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam surah Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Kisah hewan lain dalam Al-Quran adalah serigala. Serigala hidup dan berburu dalam kelompok. Hal yang menakjubkan dari serigala adalah loyalitas yang ada di antara mereka. Bukan hal aneh bila kita melihat serigala yang sedang terluka, maka serigala lain akan berburu dan mencarikan makan untuknya dan menjaganya hingga sembuh. Serigala adalah binatang yang setia. Selain setia dengan kawanannya, serigala juga setia dengan pasangannya. Serigala adalah binatang monogami yang hanya mengawini satu lawan jenisnya seumur hidupnya. Serigala hidup dan berburu dalam kelompok, dan serigala di zaman Rasulullah telah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serangkaian binatang dan serangga yang ditampilkan dalam Al-Quran membuktikan kepada kita bahwa silaturahim dengan binatang merupakan bagian yang tak bisa dipandang enteng. Lahirnya kesadaran masif untuk memelihara ekosistem dan lingkungan hidup adalah ide yang wajib didukung. Selain karena itu, perintah Tuhan juga untuk kemaslahatan umat manusia. Kelestarian komunitas manusia sangat ditentukan oleh kelestarian lingkungan hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Bahkan termasuk juga dengan alam semesta secara keseluruhan. Menjalin silaturahim dalam arti memelihara ekosistem sangat penting artinya di dalam kehidupan ini. Semakin akrab kita dengan lingkungan hidup, semakin kondusif kehidupan kita di muka bumi ini.